Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat Selamat pagi, pagi. Bu Nining. Selamat pagi Bu Tusi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Johan. Saya dari kemarin Alhamdulillah, tidak baik menyapa Bu. Pak Johan. Lama tak jumpa Bu. Iya Pak. Di sana aman Bu, kok kelihatannya beritanya banjir. Iya banjir Pak, banjir bener Pak. Banyak kawasan yang tergenang sih Pak. Oh, yang ngeri gitu kelihatannya dari Iya Bogor terus apa namanya bener Pak. Bekasi gitu. Iya kebun jeruk juga di sini kantor juga banjir Pak. Jalan Hah? sekitar. Wah, asik dong bisa pura-pura haus. Aduh Pak bahaya nih. Iya, benar Pak Jokowi itu dipindahkan ke Kalimantan, Bu, untuk Iya ya Pak ya takut udah hampir tenggelam Pak ya Jakarta. iya, Iya. semakin signifikan lah pindah ke sana itu, iya. Pak. Ya dulu kalau kalau dikasih tahu nggak ada bahaya yang ngeyel ya, Bu ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana? Apakah bisa kita mulai saja atau kita menunggu beberapa menit? Peserta kita ada 20 nih hari ini. bisa dimulai saja. Baik, baik Ibu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya Bapak dan Ibu saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, bagian menjalankan, semoga diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama, saya akan memulai untuk sesi training kita hari ini ya, Bapak dan Ibu. Sebelumnya, saya izin untuk share screen. Baik, sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa? Sudah, Mbak Ririn. Baik, baik. Baik, hari ini sesuai dengan yang kita agendakan bahwa memang akan mengadakan sosialisasi terkait dengan electronic database. Ada 6 ya database yang akan saya coba bawakan hari ini. Nah, ada dari Emerald Publishing, kemudian ada dari Springer Nature. Di Springer nanti produknya ada 2, yaitu jurnal dari Springer Link dan juga jurnal dari nature.com. Kemudian juga ada Sage Publishing. Nah, di dalam Sage juga nanti akan ada 2 database, yaitu yang pertama Sage Knowledge. Sage Knowledge itu adalah kontennya itu berupa elektronik buku ya, seluruh elektronik buku bisa dilihat di dalam Sage Knowledge. Dan ada yang satu lagi namanya Sage Research Methods. Untuk Sage Research Methods ini adalah tools untuk penelitian, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada ProQuest Central. Nah, ProQuest Central ini adalah agregator ataupun pengumpul dari berbagai macam international publisher. Di dalamnya nanti sangat komprehensif terkait dengan konten-konten elektronik mereka. Seperti itu. Nah, gunanya ataupun tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kualitas riset dan juga mutu pendidikan di Universitas Negeri Surabaya melalui remote access. Jadi untuk dapat mengakses database ini keseluruhannya, ketika Bapak dan Ibu berada di luar dari area UNESA, kita wajib mengakses melalui remote access. Seperti apa nantinya kita akan langsung live demo ya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sururin Modunya, saya biasanya dipanggil Ririn. Saya sebagai product trainer dari iGroup Asia Pasifik. Dan di sini juga saya sudah cantumkan untuk alamat email dan juga mobile WhatsApp number saya. Jadi nanti di akhir sesi jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan hubungi saya melalui email dan juga mobile WhatsApp number saya. Seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa, saya ingin memperkenalkan perusahaan kami ya secara singkat. iGroup Asia Pasifik adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan informasi ataupun kita sebagai penyedia
ataupun representatif dari berbagai macam international publisher. Kemudian kami juga sudah terbentuk sejak tahun 1983 dan mempunyai kantor pusat itu terletak di Hong Kong dan sudah tersebar ke 15 negara. Untuk di Indonesia sendiri, kita adalah cabang tunggal ataupun cabang satu-satunya yang berlokasi di Jalan Meruya Ilir, nomor 88, Jakarta Barat. Untuk informasi lebih lanjut, jika tertarik untuk melihat keseluruhan dari produk-produk kami, silahkan Bapak dan Ibu boleh langsung kunjungi website kami di www.igroupnet.com. Kemudian juga sedikit informasi terkait dengan publisher yang kami representatifkan ataupun penerbit yang kita cover. Itu ada Springer, kemudian juga Sage, ada IG Publishing, ada ACS, ada produk-produk medical juga, yaitu dari JAMA, Wolters Kluwer, Time, gitu ya, dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat akrab ya dari beberapa publisher yang juga kita cover. Kemudian dari segi customer, Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir karena memang kita sudah banyak sekali bekerja sama baik itu dari lintas sektoral pemerintahan maupun swasta di bidang akademik juga baik itu universitas, kemudian Poltekkes, Politeknik dari Aceh sampai dengan Papua. Baik, mungkin tanpa berlama-lama Bapak dan Ibu kita langsung masuk ke dalam demonya. Untuk itu Bapak dan Ibu saya himbau untuk mempersiapkan device-nya karena memang outcomes ataupun tujuan akhir dari sesi ini yang pertama Bapak dan Ibu sudah mempunyai akun dari remote access. Nah, itu yang paling terpenting ya. Jadi pastikan bahwa masing-masing peserta yang hadir hari ini sudah mempunyai akun remote access ya di akhir sesi nantinya. Kemudian nanti mengerti bagaimana cara login dan menggunakan remote access. Kemudian juga nanti mengerti bagaimana cara berselancar ataupun mengeksplor ke dalam masing-masing dari database yang dilanggan oleh UNESA. Seperti itu. Baik, silakan Bapak dan Ibu boleh dihubungkan laptopnya ataupun device-nya. Ketika berada di UNESA, boleh menggunakan jaringan UNESA. Kalau misalnya Bapak dan Ibu berada di rumah, boleh menggunakan jaringan pribadi, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya, saya bantu untuk share screen terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya masukkan, saya cantumkan ya untuk alamat dari UNESA Remote Access. Nah, jadi sedikit overview dulu ya Bapak dan Ibu. Remote access ini adalah semacam proxy ataupun semacam VPN di mana remote access ini dapat memberikan akses mudah ke berbagai saluran pustaka digital tanpa harus menggunakan IP address lokal ataupun IP address UNESA seperti itu. Jadi ketika kita akses seluruh database yang dilanggan oleh UNESA melalui remote access, maka itu nanti akan terafiliasi secara otomatis. Seperti itu. Nah, sudah masuk Bapak dan Ibu ke dalam link yang saya sertakan di dalam kolom chat box. Jika sudah Bapak dan Ibu, untuk pertama sekali, saya ingin bertanya nih, apakah ini pertama sekali mengakses remote access? Atau sudah sering menggunakan remote access Bapak dan Ibu? Teman-teman mahasiswa juga? Baru pertama, Mbak. Baik, baik. Kalau pertama sekali ya Bapak dan Ibu, boleh di sini kita klik bagian forgot your password. Nah, di sini boleh kita masukkan untuk alamat email kita yang berasal dari UNESA ya. Nah, di sini UNESA. Nah, ini seperti ini ya. Contohnya domainnya menggunakan akun ataupun domain dari UNESA. unesa.ac.id. Seperti itu, Bapak dan Ibu silakan masuk. Kemudian diklik bagian send. Nah, setelah diklik bagian send, Bapak dan Ibu silakan dicek emailnya masing-masing. Apakah sudah ada informasi ataupun verifikasi email dari remote access untuk mereset passwordnya masing-masing, gitu. Jadi silakan di-create passwordnya. Nah, apabila ketika kita klik bagian forgot your password, kemudian akan ada tulisan user doesn't exist, nah itu artinya kita harus membuat akun baru. Nah, untuk membuat akun baru sangat simpel, kita klik saja bagian create
a new account. Nah, di sini silahkan dimasukkan untuk nama, kemudian ini nama akhir, kalau memang mempunyai nama akhir. Kemudian untuk user, itu kita pilih bagian user ya, teman-teman, Bapak dan Ibu. Kemudian email juga kita sertakan domainnya dari unesa.ac.id, dan juga silahkan di-create passwordnya masing-masing, seperti itu. Nah, setelah itu jangan lupa kita rewrite untuk captcha-nya ya di sini. Dan kita klik bagian agree, lalu kita klik bagian create new account. Seperti itu ya. Nah, ini ketika kita sudah membuat akun, lalu kita kembali lagi untuk sign in, silahkan dimasukkan untuk email kita yang sudah kita daftarkan ataupun email yang sudah kita lakukan reset password sebelumnya. Kemudian silahkan dimasukkan untuk passwordnya masing-masing. Lalu kita klik bagian sign in. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu tampilannya ya. Untuk halaman interface dari Remote Access Universitas Negeri Surabaya, seperti ini. Sudah ada yang berhasil untuk login masuk ke dalam remote access? Menggunakan link yang di chatbox ini Bu ya. Iya benar, benar Pak. Email Unesa sama password email ya. Iya benar Pak. Iya, makasih Mbak. Dengan senang hati Pak. Baik, silakan dicoba ya untuk teman-teman yang masih mencoba. Nah, kemudian di dalam kolom chatbox, Mbak Ayun juga sudah memberikan arahan ya, bagaimana kalau misalnya ada kendala. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya, sudah dijelaskan ya secara rinci, kemudian hanya perlu diikuti saja untuk step by step-nya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, setelah berhasil login, maka di sini akan ada seluruh daftar list langganan database yang dilanggan oleh UNESA. Nah, ini ada seluruhnya ya, di sini akan tercantum dan ada kategorinya, ada database, kemudian ada e-book dan juga ada jurnal langganan, seperti itu ya. Kemudian di dalam remote access kita juga dapat memasukkan database favorit kita. Misalnya karena memang hari ini pesertanya dari Fakultas Teknik, Fakultas Vokasi dan juga dari kampus Magetan. Jadi Bapak dan Ibu misalnya paling sering itu menggunakan jurnal dari mana nih kalau Fakultas Teknik? Misalnya jurnal-jurnal dari Springer ataupun jurnal-jurnal dari Emerald gitu ya. Nah, ini akan ada logo bintang di mana logo bintang ini ketika kita klik maka dia akan masuk ke dalam daftar favorit kita. Nah, seperti ini. Nah, ada beberapa database favorit saya yang sudah saya bintangi ya di sini, maka ketika nanti ingin melihat daftar favorit, boleh langsung diklik, maka nanti akan nge-link ke bagian masing-masing database yang kita klik, seperti itu. Nah, ini mempermudah dan juga melihat mana daftar favorit database kita, seperti itu. Nah, untuk di bagian profile juga nanti kita bisa lihat di sini ada profile. Nah, di bagian profile, Bapak dan Ibu bisa untuk adjust ataupun custom profil masing-masing seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya. Nah, ini juga ada beberapa useful link ya yang Bapak dan Ibu mungkin ingin tuju ya. Nah, di sini sudah ada disediakan oleh tim perpustakaan UNESA. Gitu. Nah, kemudian untuk pertama kita langsung lanjut ke database yang pertama ya. Nah, ini ada database yang namanya ProQuest Central. Ketika kita ingin akses konten-konten di dalam ProQuest Central, nah kita bisa klik bagian logo ProQuest Central. Nah, tampilannya seperti ini. Seperti ini ya, Bapak dan Ibu untuk tampilannya. Pastikan juga ketika kita akses, di sini sudah akan ada tertampilkan untuk watermark yang bertuliskan access provided by Universitas Negeri Surabaya. Maka tandanya Bapak dan Ibu sudah terhubung dengan afiliasi dari UNESA melalui remote access. Nah,
Kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa lihat untuk tampilan utama dari Progress Central. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa Progress Central ini adalah agregator ataupun pengumpul dari berbagai macam international publisher. Jadi konten-konten dari berbagai macam international publisher itu mereka kumpulkan dan juga mereka masukkan ke dalam sistem mereka ataupun metadata mereka. Maka memang Progress Central ini mempunyai banyak sekali subject coverage, yaitu multidisiplin ilmu, dan juga untuk melihat lebih lanjut, Bapak dan Ibu tersedia di sini untuk melihat title list yang terdapat pada Progress Central. Apa-apa saja title list ataupun konten yang dapat diakses di dalam Progress Central. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini akan ada basic search. Nah, basic search ini terdiri dari search engine ataupun mesin pencarian, di mana mesin pencarian ini kita bisa langsung memasukkan kata kunci sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian untuk basic search biasanya kita gunakan ketika kita ingin mencari kata kunci yang simple gitu ya. Nah, jadi bisa kita gunakan basic search. Namun kita juga di sini mempunyai tools yang namanya advanced search ketika kita ingin mencari kata kunci yang lebih spesifik lagi dengan adanya tambahan kolom pencarian di sini ya. Kemudian juga kita disediakan adanya boolean operator. Nah, di sini kita bisa gunakan and, or, dan juga not sesuaikan dengan kata kunci yang ingin kita tuju. Kemudian juga di sini akan ada beberapa pilihan. Misalnya di sini kita ingin mencari artificial intelligence gitu ya, artificial intelligence. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan boolean operator and, or, ataupun not gitu ya. Kalau and itu kita mau mencari artificial intelligence terkait dengan apa, misalnya education gitu ya. Nah, election education di sini akan ada beberapa suggestions dari AI. Ketika memang ada yang tertarik ya, kata kunci tambahan tertarik, boleh langsung diklik. Seperti itu. Nah, ini kita hapuskan dulu kalau misalnya tidak ada. Nah, seperti ini. Jadi ini juga kita bisa adjust ya Bapak dan Ibu. Kita ingin mencari artificial intelligence hanya pada bagian abstraknya saja kah? Atau hanya pada bagian dokumen teksnya? Ataupun full text? Ataupun hanya dokumen title? Jadi boleh disesuaikan. Begitu juga dengan ini. Bahkan sebenarnya kalau Bapak dan Ibu mempunyai kata kunci berdasarkan jurnal, judul jurnal, kita juga bisa custom. Ataupun berdasarkan author name ya, nama pengarang kita juga bisa custom di bagian sebelah sini ya. Nah, ini ada author name person ya. Nah, ini ataupun author bisa langsung di adjust seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat untuk source type-nya itu apa, misalnya buku kah ataupun jurnal ataupun proceedings, boleh disesuaikan di sini. Seperti itu. Nah, ini sebagai general coba kita cari secara komprehensif terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Nah, maka ternyata dari hasil pencarian artificial intelligence berkaitan dengan education, itu ternyata ada sekitar 1,7 ribu ya hasil pencarian terkait. Kemudian uniknya juga di sini AI akan menyediakan adanya suggestions kata kunci lainnya yang masih berhubungan dengan kata kunci yang sedang kita cari. Gitu. Ketika memang tertarik, boleh langsung ditambahkan dengan ada tanda tambah, diklik saja di sini misalnya chatbot ataupun dan lain-lainnya boleh tambahkan. Jadi diharapkan dapat membantu para user untuk dapat menemukan kata kunci sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Baik, nah kemudian di sini di bagian sebelah kanan ini adalah table of content ataupun menu filter yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk mempersempit kata kuncinya lagi seperti itu. Nah, ini akan ada sort by. Nah, ini berdasarkan konten yang paling relevan, kemudian konten yang paling lama ya terbitnya ataupun publishnya, ataupun konten yang paling terbaru. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian di sini ada source type. Nah, untuk source type kita ingin berfokus pada bagian scholarly journals. Jadi kita klik bagian scholarly journals. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa enter untuk melihat konten-konten berdasarkan tahun publish.
Nah, misalnya kita ingin dari 5 tahun terakhir ya, misalnya tahun 2020 di bulan Januari ya, ataupun sampai dengan hari ini ya, 5 Maret 2025. Boleh kita langsung update hasilnya. Apakah ada? Nah, ini udah sangat spesifik sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, hanya ada sekitar 300-an saja artikel ataupun jurnal yang membahas terkait dengan artificial intelligence dan juga education. Nah, kemudian jika ada spesifik dari publication title ataupun dokumen type, subject, ataupun berasal dari afiliasi dari organisasi mana, boleh kita adjust di bagian sebelah sini. Seperti itu. Jadi kembali lagi, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, pada bagian tengah ini adalah seluruh dokumen ataupun artikel yang sesuai dengan kebutuhan kita ya, di mana tadi kita sudah melakukan menu filter dan juga kita bisa langsung secara masif untuk nah ini 20 ya, ini karena memang batas maksimal 20, kita bisa select all ya, untuk kita lakukan sitasi gitu ya, bisa kita sitasi secara masif seperti ini. Kemudian di sini akan ada suggestion dari masing-masing format sitasi yang biasanya digunakan oleh Bapak dan Ibu, silahkan dipilih saja dan sesuaikan dengan format masing-masing. Kemudian juga kita bisa langsung export ke dalam reference manager software masing-masing. Nah, seperti ada Reports, kemudian ada EndNote, ada Mendeley, ada EasyByte, dan lain-lain. Gitu. Nah, misalnya Bapak dan Ibu sebagai contoh mempunyai akun Mendeley, maka Bapak dan Ibu bisa langsung download formatnya dalam bentuk RIS format seperti ini ya, Mendeley. Lalu bisa langsung diekspor ke dalam reference manager software masing-masing. Nah, untuk itu juga Bapak dan Ibu bisa langsung di-share ke email ya. Misalnya 20 artikel ini Bapak dan Ibu ingin merujuk dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran ataupun bahan diskusi di dalam kelas, boleh langsung di email masing-masing studentnya di sini ya. Nah, email address-nya dimasukkan seperti itu. Ataupun nanti bisa langsung di-share berdasarkan sosial media juga sebenarnya bisa. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian setelah kita kutip ataupun kita share, kita juga ingin melihat nih sebenarnya full text dari isi masing-masing artikel. Nah, sebagai contoh ini ada salah satu artikel yang berjudul Artificial Intelligence Based Smart Security System. Nah, ini kita lihat. Sebelumnya juga kita bisa melihat untuk, nah seperti ini tampilannya ketika kita akses ya. Nah, ini ada judul artikelnya. Kemudian di sini akan ada nama pengarangnya, kemudian di sini ada volume dan isunya, serta ada DOI number-nya di sini. Seperti itu. Nah, kemudian juga di sini Bapak dan Ibu bisa melihat full text dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, bisa langsung di-download ya, diklik bagian tanda panah ke bawah, ataupun langsung di-print, ataupun bisa di-download melalui feature di atas seperti ini ya, pada bagian sebelah kanan atas. Ini sama juga untuk mendownload dalam bentuk file PDF, ataupun Bapak dan Ibu ingin sitasi, sama untuk tampilannya juga sama, disediakan nanti format sitasinya seperti apa, kemudian bisa langsung Bapak dan Ibu download dalam bentuk RIS ataupun Reference Manager software lainnya, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke bagian abstrak. Untuk tampilan PDF seperti ini ya, sudah terlihat Bapak dan Ibu. Kita kembali ke bagian abstrak ataupun details. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada satu tools yang juga sangat bermanfaat untuk user ya, karena di sini disediakan adanya fitur translate. Nah, ini karena memang original bahasa Inggris, kita pilih bahasa Inggris. Kemudian kalau kita ingin mentranslatekan ataupun menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, boleh di sini nanti kita pilih bahasa Indonesia lalu ditranslatekan. Nah, baik. Nah, maka nanti abstraknya akan berubah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu untuk tampilannya. Nah, kemudian di sini juga ada subject details tertera di sini, kemudian indexing term-nya itu apa, subjeknya, kemudian secara details juga ditampilkan sebagai berikut seperti ini. Nah,
Jadi sangat mudah-mudahan membantu ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga selain translate ke dalam bahasa Indonesia, jika Bapak dan Ibu mempunyai keinginan berkolaborasi dengan autor dari misalnya dari China gitu ya, kita juga bisa membantu dengan cara mentranslatekan bahasa China gitu ya terkait dengan paper kita dalam bahasa originalnya mereka seperti itu. Jadi mudah-mudahan dapat membantu. Kemudian di sini AI juga kita sebut research assistant dapat membantu untuk merangkum ya keseluruhan dari isi artikel tersebut. Di sini ada key takeaway-nya ya, bisa dibaca, kemudian juga bisa kita copy ataupun kita bisa, jika ini sangat membantu, kita boleh memberikan thumbs up-nya seperti itu. Nah, ini juga akan ada beberapa suggestions dari AI terkait dengan artikel yang berkaitan dengan artikel yang saat ini sedang kita akses seperti itu. Nah, dengan mengakses artikel tambahan ini diharapkan kita dapat menambah wawasan ataupun menambah bahan bacaan yang terkait seperti itu. Bahkan di sini kita jangan lupa, saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman mahasiswa ataupun dosen yang hadir hari ini, ketika memang ingin merujuk artikel tersebut dan ingin dijadikan sebagai bahan diskusi di kelas, silahkan di-share ataupun dibagikan itu dalam bentuk copy ya, copy URL ataupun link. Karena kenapa ketika Bapak dan Ibu serta teman-teman membagikan satu artikel yang dirasa sangat menarik gitu ya, Bapak dan Ibu silahkan di-share dalam bentuk link. Alasannya adalah yang pertama, Bapak dan Ibu bisa membantu untuk meningkatkan reputasi dari jurnal artikel tersebut. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu juga bisa membantu untuk meningkatkan penggunaan statistik dari database tersebut. Jadi itu juga berdampak pada tahun depan ya untuk dilanggan atau tidaknya kembali database tersebut seperti itu. Baik. Kemudian untuk ProQuest Sentral, sampai di sini untuk pemanfaatannya, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Sudah cukup jelas Bapak dan Ibu? Jika sudah masih belum ada pertanyaan, boleh nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh dikirimkan di dalam chat box. Kemudian nanti di akhir saya akan membantu untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut Bapak dan Ibu ke dalam database yang kedua. Nah, ingat Bapak dan Ibu ketika memang tidak sedang berada di dalam area UNESA, Bapak dan Ibu kembali lagi ke dalam ke halaman remote access untuk mengakses database yang diinginkan. Kemudian di sini silahkan dipilih jenis database apa yang ingin diakses. Nah, misalnya yang kedua kita ingin mengakses e-book ya dari Sage Knowledge. Nah, kita klik saja bagian e-booknya. Untuk tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu bisa dilihat akan ada tulisan Sage Reference dan juga Academic Books. Jadi memang konten yang ada di dalam Sage Knowledge ini adalah konten-konten yang berkaitan dengan Academic Book. Seperti itu. Nah, untuk pertama sekali juga Bapak dan Ibu pastikan sudah ada watermark yang bertuliskan dengan Universitas Negeri Surabaya. Maka tandanya Bapak dan Ibu sudah dapat mengakses seluruh konten e-book yang dilanggan oleh UNESA. Seperti itu. Nah, untuk penggunaannya juga cukup simpel. Bapak dan Ibu di sini terlihat ada kolom pencarian kata kunci. Nah, lalu bisa langsung dimasukkan di sini untuk kolom kata kuncinya. Misalnya tadi terkait dengan artificial intelligence. Nah, seperti ini. Lalu setelah sudah kita masukkan, kita langsung klik bagian search. Nah, ini adalah basic search. Dan untuk penggunaan advanced juga tersedia di sini ya, Bapak dan Ibu. Nah, baik, setelah kita lakukan pencarian terkait dengan artificial intelligence, ternyata hasilnya itu ada sekitar 4.600 ya buku yang membahas ataupun mengiris ke arah AI. Nah, kemudian di sini pada bagian sebelah kiri, nah untuk tampilannya serupa ya dengan ProQuest Sentral. Di ProQuest Sentral juga ketika ingin mengakses ataupun memfilter itu akan terletak pada bagian sebelah kiri. Begitu juga dengan Sage Knowledge ya, akan ada menu filter pada bagian sebelah kiri.
Nah, setelah itu Bapak dan Ibu jangan lupa selalu klik bagian content available to me. Artinya adalah ketika Bapak Ibu klik bagian content available to me, itu artinya kita mengakses seluruh buku-buku yang hanya dilanggan oleh UNESA. Jadi nanti ada buku yang tergembok gitu ya. Nah, itu artinya adalah buku tersebut tidak dapat diakses karena itu di luar dari langganan UNESA, seperti itu. Nah, kemudian juga di sini kita bisa adjust berdasarkan tahun ya, sama. Kalau memang ingin mencari tahun yang lebih baru ya, misalnya 10 tahun terakhir gitu ya, tahun 2015 sampai dengan 2025. Boleh kita klik bagian apply filternya. Nah, baik seperti ini, maka hasilnya semakin mengerucut ya, semakin sempit. Nah, bisa dilihat di sini untuk overview dari masing-masing buku ya, akan ada judulnya, kemudian edisi berapa, author name-nya, kemudian dipublish oleh siapa gitu ya. Nah, ini juga begitu. Jadi kita lihat untuk seluruh konten. Nah, jika ada yang tertarik, ingin dibaca, boleh Bapak dan Ibu langsung diklik bagian ini salah satu buku ya, Emotional Intelligence. Boleh kita lihat di sini. Nah, untuk tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu bisa lihat untuk judulnya, kemudian edisi keberapa, nama pengarangnya siapa, kemudian kapan tahun dipublish, kemudian juga di sini akan ada disiplin ilmu terkait ya dari subjek apa. Nah, di sini ada Human Resource Management, kemudian juga bisa dilihat di sini akan ada summary ya, ataupun ringkasan secara singkat yang sudah di-create oleh pihak Sage. Kemudian di sini ada kontennya seperti itu. Nah, ini ada chapter karena memang di dalam Sage Knowledge itu bukunya kita sediakan dalam bentuk chapter by chapter ya. Jadi ketika kita ingin cari, kita bisa cari berdasarkan chapter seperti itu. Nah, misalnya sebagai contoh saya ingin buka nih di chapter nomor 4 self awareness gitu ya. Kita klik aja bagian chapternya yang kita inginkan. Kemudian di sini akan ada chapter di OI-nya ya. Ini juga di OI ini kita bisa share kepada teman-teman yang lain ketika memang membutuhkan chapter tersebut, kita share dalam bentuk DOI ataupun kita bisa share dalam bentuk link ya. Di sini sediakan linknya ataupun bisa langsung kita share ke berbagai sosial media yang tertera. Sini ada dari Facebook, kemudian X ataupun Twitter, kemudian LinkedIn, ada juga Pinterest dan juga email. Seperti itu. Jadi kemudian di sini juga kita bisa lihat ya, nah ini ternyata chapternya itu terdapat pada halaman berapa. Nah ternyata halaman 49 dari total keseluruhan buku tersebut. Seperti itu. Di sini untuk seluruh isi dari buku tersebut ataupun chapter tersebut bisa dilihat di sini. Dan juga, nah di sini juga disediakan semacam menu table of content ya ataupun sections. Jadi di sini bisa dilihat apa saja sebenarnya konten-konten yang terdapat pada chapter tersebut seperti itu. Nah, kita lihat di sini misalnya understanding self awareness di sini. Kemudian juga kalau kita ingin melihat elements of self awareness, kita klik saja bagian nah, seperti ini ya, kita klik saja, maka nanti dia secara otomatis akan nge-link ke bagian yang kita klik. Seperti itu. Kembali lagi ke halaman utama di sini. Selain itu, Bapak dan Ibu nanti akan ada suggestion ya terkait dengan chapter sebelumnya dan juga chapter selanjutnya seperti itu. Nah, kalau memang ingin membaca chapter selanjutnya, boleh kita klik saja bagian chapter 5, karena yang saat ini kita akses adalah chapter nomor 4 ya. Nah, ini akan muncul seperti ini, chapter selanjutnya ya, sama. Kemudian kita juga bisa masukkan ke dalam favorite kita dengan cara mengklik bagian logo love. Namun untuk
menggunakan feature ini, kita diperlukan untuk masuk ataupun login menggunakan personal account kita untuk menyimpan seluruh data-data pribadi seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita akan disuguhkan untuk sign in terlebih dahulu ataupun kalau memang belum mempunyai akun untuk register boleh di sini. Namun ini hanya sebagai optional saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga bisa langsung kutip chapter tersebut dalam bentuk format apa di sini disediakan. Kemudian juga bisa langsung diekspor ke dalam reference manager software-nya masing-masing seperti itu ya. Di sini tersedia. EndNote, kemudian Browsite, Readwork, ByteText, Medlar, Mendeley, dan lain-lain. Kemudian kalau memang ingin mengcopy secara link, boleh di sini untuk dibagikan kepada teman-teman lainnya yang juga ingin membaca dengan chapter yang sama. Ataupun kita di sini uniknya disediakan text size. Kalau misalnya kita lihat ini adalah teks ataupun tulisannya terlalu besar, kita bisa adjust lebih kecil, ataupun jika kekecilan kita bisa adjust ke sedikit lebih besar. Seperti itu. Jadi silakan disesuaikan dengan kenyamanannya masing-masing. Lalu kita juga akan ada feature embed ataupun kita bisa tautkan ke dalam LMS kita ya masing-masing seperti itu. Ataupun kalau Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan chapter tersebut secara PDF, boleh langsung diklik bagian PDF, lalu kita bisa download buku tersebut. Nah, dengan cara mengklik tanda panah ke bawah seperti ini ya, lalu nanti secara otomatis akan tersave ke dalam device-nya masing-masing, ataupun Bapak dan Ibu ingin print ya, dengan cara kita klik saja bagian logo printer seperti itu. Sangat mudah sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, ini juga untuk gambar-gambar, Bapak dan Ibu juga bisa simpan secara gratis dengan cara save image ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan. Baik. Untuk buku, sampai di sini Bapak dan Ibu, ini sekedar informasi juga bahwa di dalam buku Sage Knowledge itu kita dapat mencari buku berdasarkan disiplin ilmu ataupun subjek masing-masing seperti itu. Nah, ini silahkan disesuaikan dengan subjeknya masing-masing ya. Nah, misalnya dari subjek media communications ataupun cultural studies ataupun social work dan lain-lainnya boleh langsung disesuaikan dengan subjek coverage masing-masing. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk content type juga ada buku dan juga ada handbook. Baik, lanjut kita ini sebentar saya close tab-nya dulu. Nah, kembali lagi ya Bapak dan Ibu, kalau kita ingin mengakses database yang lain, kita kembali lagi ke dalam remote access. Nah, di sini untuk database selanjutnya, kita akan ke database research methods. Nah, untuk search research methods, sedang loading. Tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat kalau tadi di Search Knowledge itu tampilannya overall itu warna biru. Nah, kalau di SRM itu tampilannya akan mendominasi berwarna hijau seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat dan pastikan bahwa sudah ada watermark yang bertuliskan dengan Universitas Negeri Surabaya. Kemudian juga di sini akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk perlu diketahui, apa sih sebenarnya Sage Research Methods seperti itu ya. Nah, Sage Research Methods ini adalah database untuk metodologi penelitian yang dimana bisa mendukung proses penelitian ataupun riset di berbagai macam level dengan menyediakan berbagai macam materi metodologi penelitian. Nah, kemudian juga di dalam Sage Research Methods itu dapat membantu teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini sedang berencana untuk memulai penelitian skripsi ya untuk S1 ya. Nah, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya di perkuliahan ataupun di kelas itu ada namanya
mata kuliah metodologi penelitian ya, Metopel, maka di sini juga nanti selain mendapat informasi ataupun materi dari mata kuliah tersebut, kita juga bisa mencari informasi ataupun materi di dalam Sage Research Methods. Seperti apa? Nah, di dalam Sage Research Methods itu akan tersedia ada 3 tools yang sangat powerful yang dimana bisa membantu para peneliti gitu ya. Misalnya di sini akan ada 3 tools. Yang pertama itu ada Project Planner, di mana Project Planner ini akan ada banyak sekali step by step ataupun guidance ataupun panduan bagaimana nanti caranya melakukan penelitian, kemudian bagaimana cara melakukan penulisan penelitian, bagaimana cara membuat pertanyaan penelitian, nanti akan ada step by stepnya di dalam Project Planner. Seperti itu. Nah, untuk Methods Map itu tools yang kedua, nanti akan ada semacam penjelajahan perihal metodologi penelitian berdasarkan nanti ada border terms dan juga narrower terms, sehingga pemustaka Aku udah tulis dapat itunya. melihat gambaran besar dari Nanti bisa metode-metode ditonton apa lagi di yang YouTube. bisa digunakan di dalam penelitian kita, seperti itu. Nah, Ya. yang terakhir, tools terakhir itu ada with statistical test. Jadi di dalam with statistical test itu nanti kita bisa melihat sebenarnya statistik apa yang cocok dengan metode statistik penelitian kita, seperti itu. Nah, kemudian juga selain tools, di dalam SRM kita juga menyediakan 3 modul, di mana modul ini nanti bisa membantu teman-teman untuk mencari bahan bacaan ataupun pedoman yang dimana bisa dijadikan sebagai sumber referensi dari penelitiannya masing-masing. Berdasarkan apa? Berdasarkan buku dan juga reference, kemudian ada studi kasus dan juga ada data set, seperti itu. Nah, langsung saja mungkin kita ke tools yang pertama ya, yaitu Project Planner. Kita klik bagian Project Planner. Nah, seperti ini ya untuk tampilan. Nah, di sini akan ada sedikit ya rangkuman find step by step guidance to complete your research project. Nah, ini berupa step by step-nya ya. Jadi bagaimana kita melakukan penelitian, apa yang harus kita lakukan. Pertama sekali ini akan ada di sini untuk materinya juga serta pertanyaan yang mungkin yang common ya, yang common ataupun yang sering muncul pada pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu ataupun teman-teman mahasiswa ketika memang pertama sekali ingin melakukan penelitian seperti itu. Nah, di sini akan ada penjelasan overview secara singkat. Kemudian juga di sini ada philosophy of research. Nah, bisa dilihat di sini untuk step-nya. Baik. Nah, di sini bisa dilihat ada introduction-nya, kemudian ini adalah common questions yang biasanya dipertanyakan, serta nanti sudah tersedia untuk jawabannya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini jika teman-teman mempunyai pertanyaan yang sama, silakan bisa dilihat jawabannya pada masing-masing pertanyaan, seperti itu. Kemudian selain philosophy of research, nanti akan ada step dari defining a topic ataupun menentukan sebuah topik penelitian, kemudian melakukan review dari literasi, kemudian juga nanti membuat pertanyaan penelitian ya bagaimana, nanti akan ada di bagian sebelah sini, kemudian juga nanti sampai tahapan mengumpulkan data penelitian, bahkan nanti sampai yang tahapan kita sebut dengan dissemination ataupun tahap publikasi. Seperti itu. Nanti seperti apa seluruh pertanyaan general biasanya sudah disediakan, silahkan disesuaikan ataupun dilihat apa sebenarnya yang masih dibingungkan gitu ya oleh para pemula seperti itu. Jadi silahkan dieksplor masing-masing. Nah, kemudian juga di sini Bapak dan Ibu untuk tools yang kedua ada yang namanya Methods Maps. Nah, ini coba saya. Sebentar saya masuk. Nah, untuk Methods Map seperti ini tampilannya. Tadi saya jelaskan kita bisa melihat
penjelajahan ya berdasarkan nanti broader terms, nah ini dan juga narrower terms seperti itu. Nah jadi ketika kita gunakan ini kita ingin melihat satu terminologi penelitian dengan terminologi kaitannya dengan terminologi penelitian lainnya seperti itu. Contohnya kita hari ini misalnya saya berencana untuk melakukan penelitian terkait dengan social media research ataupun Twitter ya ataupun Facebook seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih untuk data ataupun methods maps-nya di sini. Kita klik bagian narrower terms. Nah, karena memang untuk melakukan social media research itu kita berkaitan dengan data science. Nah, di sini kita klik bagian data science, kemudian kita klik lagi di sini untuk narrower terms ya, berkaitan dengan bisa dilihat nih apa yang menjadi fokus penelitian masing-masing gitu ya, boleh disesuaikan. Nah, di sini karena memang social media research saya kliknya social media research, kemudian di sini akan ada nanti mengerucut juga ke arah narrower terms, yaitu social media analytics, seperti itu. Nah, kalau memang ingin mencari penjelasan ya ataupun materi terkait dengan social media analytics, nah nanti di sini akan tersedia hyperlink. Kita bisa lihat seluruh konten yang terkait dengan social media analytics. Seperti itu. Nah, di sini akan ada. Nah, jika memang ada video-video, namun sayangnya video tersebut tidak dapat kita akses ya, karena memang di luar langganan. Seperti itu. Nah, jadi kalau memang ada yang bisa dimanfaatkan, silahkan boleh dimanfaatkan. Kembali ke search research methods. Nah, tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan dua tools, Project Planner dan juga Methods Maps. Nah, ini adalah tools terakhir, yaitu with statistical test. Kita klik. Nah, di dalam with statistical test itu ada beberapa pertanyaan yang disediakan oleh AI. Nantinya dari hasil pertanyaan dan juga kita jawab pertanyaan tersebut, di akhir nanti AI akan mensuggest metode statistik apa yang cocok dengan penelitian kita seperti itu berdasarkan dari data serta jawaban yang sudah kita jawab sebelumnya. Nah, di sini akan ada, nah ini ada sebenarnya untuk overview-nya ya, with statistical test-nya. Answer a handful of multiple choice questions to see which statistical methods is best for your data. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang pertama, yaitu what's the purpose of your analysis? Kita pilih misalnya untuk to look difference between sets of data. Nah, kemudian di sini akan ada question yang kedua, yaitu how many groups are you comparing? Misalnya two groups. Kita klik bagian two groups, kemudian are you data paired or unpaired? Kemudian kita klik bagian misal paired. Nah, ini saya pilihnya random ya, namun Bapak dan Ibu boleh disesuaikan dengan penelitiannya masing-masing nantinya. Seperti itu. Klik bagian next questions. Nah, kemudian what measurement level is your outcome variable? Misalnya kita ingin menggunakan variabel interval atau ratio, boleh sini ataupun ordinal ataupun nominal seperti itu. Sesuaikan. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya. Ini are your data normally distributed? Misalnya yes. Kita klik view suggest. Nah, ternyata metode statistik yang cocok dengan penelitian kita berdasarkan hasil jawaban dari pertanyaan yang telah disediakan itu ternyata menggunakan metode paired sample t-test. Nah, ini. Nah, kalau misalnya teman-teman masih belum familiar dengan paired sample t-test, itu akan disediakan contoh dari penelitian terdahulu, di mana penelitian tersebut menggunakan metode statistik yang sama. Nah, bisa dilihat di sini untuk klik saja bagian hyperlink-nya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini kebetulan untuk coba ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat, nanti kalau misalnya terbuka ya gemboknya, maka nanti akan ada contoh seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk contoh dari datasets, nanti seperti apa. Nah, ini dengan menggunakan metode sample t-test, seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman bisa melihat apa sebenarnya sample t-test itu.
Nah, di sini akan ada hyperlink dan juga ada definisi dari sampel tugas. Jadi untuk keseluruhan dari suggestion hasil dari metodologi statistik ini nanti akan disuggest dan juga disediakan bahan bacaan yang sesuai seperti itu. Kembali lagi kita ke menu search utama. Nah, kemudian tadi saya sudah menjelaskan 3 tools yang bermanfaat ya untuk teman-teman pemula. Nah, kemudian di sini akan ada 3 tools, 3 modules yang bermanfaat. Yang pertama ada books dan juga reference. Nah, kita lihat di sini. Nah, di dalam books dan juga reference ini tersedia buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Jadi, buku-buku yang ada di dalam books dan juga reference itu tidak tumpang tindih dengan book yang ada di dalam Sage Knowledge. Karena Sage Knowledge itu berfokus pada academic book. Nah, untuk di book dan juga reference tidak perlu khawatir karena memang berfokus pada penelitian seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat untuk kontennya, ada tersedia untuk buku dan juga handbooks, ada Little Green Book dan juga ada Little Blue Books. Dari Little Green Books itu ada, kita sering sebutnya dengan kamus ataupun Bible dari Little Green Books dan juga Little Blue Books. Ini adalah buku terkenal ya. Nah, untuk di Little Green Books ini akan ada sedikit penjelasan ya, apa sebenarnya Little Green Books. Jadi Little Green Books ini adalah guidance ataupun pedoman bagaimana kita lihat buku-buku yang membahas terkait dengan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif seperti itu. Nah, kebalikannya untuk Little Blue Books itu kita lihat guidance dan juga teaching untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai penelitian yang menggunakan metode kuantitatif kah ataupun kualitatif kah, tadi teman-teman kembali lagi silakan melihat apakah ingin mencari materi ataupun reference berdasarkan Little Green Books ataupun Little Blue Books. Nah, ini untuk yang Green Books. Nah, bisa dilihat di sini untuk seluruh konten. Tidak lupa kita klik bagian konten available to me ya. Nah, ini adalah books dan juga reference dari Little Green Book, di mana buku tersebut bisa dilihat untuk seriesnya di sini menggunakan quantitative applications ya, di social science kebetulan di sini. Nah, ini juga kuantitatif, jadi ini berkaitan erat dengan metode kuantitatif penelitian. Seperti itu. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan pedoman ataupun pembelajaran. Nah, kita lihat nih salah satu bukunya ya di sini untuk summary dan detailsnya juga tersedia di sini. Nah, di sini introduction-nya. Kemudian juga untuk contents, di sini ada chapter 1 apa, membahas terkait apa dan apa gitu ya, bisa dilihat masing-masing gitu. Nah, kita juga bisa preview untuk PDF-nya di bagian preview PDF. Nah, seperti ini untuk bukunya ya. Nah, kan ada, bisa dilihat di sini untuk formatternya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa melihat subject index, ataupun kita bisa langsung melakukan citasi ataupun share kepada teman-teman yang membutuhkan, ataupun kita bisa langsung embed. Nah, itu tadi untuk Little Green Books. Nah, kita lihat untuk Little Blue Books seperti apa. Kita lihat di sini untuk buku dan juga reference terkait dengan kualitatif research ataupun penelitian kualitatif.
Seperti ini tampilannya. Jangan lupa kita klik bagian content available to me. Baik, seperti ini ya. Nah, bisa dilihat untuk seriesnya di sini kita menggunakan qualitative research methods. Seperti itu. Nah, untuk tampilannya juga sama ya, teman-teman, dalam bentuk buku. Bisa dilihat untuk konten-kontennya juga pada bagian sebelah konten di sini. Ada chapter apa saja. Kemudian kita juga bisa langsung share ataupun citasi. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk modul yang pertama, buku dan juga reference. Nah, masuk kita ke dalam modul yang kedua, yaitu cases ataupun studi kasus. Jadi, di dalam studi kasus, itu kita bisa melihat bagaimana metodologi riset yang terdahulu diaplikasikan seperti itu. Kita bisa lihat pembelajaran apa yang bisa didapat pada riset sebelumnya. Nah, ini juga ada diklasifikasikan berdasarkan disiplin gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu silakan disesuaikan dengan disiplin ilmunya masing-masing. Kemudian juga ada berdasarkan academic level. Kalau memang kita sebagai pemula di sini akan ada kemudian intermediate, kemudian advance dan juga ada level postgraduate seperti itu. Nah, ini ada cases ya. Nah, untuk contoh casesnya, kita bisa mencari berdasarkan kolom komentar di dalam sini ya. Nah, tadi saya ingin melakukan riset terkait dengan social media ya, social media research. Boleh kita cari di sini untuk contoh kasusnya. Kita cari. Nah, ini ada contoh beberapa kasus yang membahas terkait dengan sosial media. Tidak lupa kita content available to me-nya kita apply filternya. Seperti ini untuk contoh kasus yang membahas terkait dengan penggunaan sosial media ya. Nah, ini ada salah satunya Twitter gitu ya. Ini sosial media seperti apa contoh kasusnya, dan juga untuk contoh kasus ini kita bisa melihat bagaimana metodologi riset tersebut diaplikasikan ya. Boleh kita lihat di sini untuk contoh kasus. Nah, di sini uniknya di dalam kasus itu akan ada learning outcomes, atau di akhir itu kita diharapkan dapat apa saja yang akan kita dapatkan dan apa saja yang akan kita pahami. Kemudian di sini akan ada table of content-nya, dan yang paling terpenting juga di sini akan ada discussion question ya di sini. Nah, kalau tersedia discussion questions, kita bisa mengevaluasi mahasiswa terkait dengan kasus tersebut ya. Nah, ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dosen, karena dari kasus ini kita bisa memberikan materi kepada mahasiswa dan didiskusikan bersama di akhir sesi nantinya, seperti itu. Kemudian juga akan, jika tersedia multiple choice questions, nah di sini juga akan tersedia seperti itu. Nah, ini juga bisa langsung kita share ya, ataupun kita copy linknya ya, dan disebarkan ke dalam grup pembelajaran. Seperti itu. Nah, itu kasus untuk case ya, ataupun contoh kasus, di mana contoh kasus ini kita bisa ambil materinya dan juga kita jadikan sebagai pedoman kita untuk menggunakan, untuk melihat ataupun menambah referensi dari penelitian kita. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini akan ada modul yaitu datasets. Jadi datasets ini di dalamnya kita sudah sediakan untuk eksemplarnya secara gratis. Jadi dari eksemplar-eksemplar yang setelah kita sediakan secara gratis, itu dapat diaplikasikan ke dalam data processing tools masing-masing. Nah,
Ini sudah disediakan ya, berdasarkan disiplin juga ya, silahkan disesuaikan. Kemudian metode ataupun metode berdasarkan penelitian kuantitatifkah ataupun kualitatif, nanti akan disediakan dataset yang berbeda. Jadi silahkan disesuaikan dengan penelitian masing-masing, seperti itu. Nah, untuk dataset, Bapak dan Ibu bisa kita lihat di sini akan ada pilihannya. Ini sebagai contoh saja sebenarnya. Contoh dari dataset. Nah, ini judulnya Learning about Cross Tabulation in SPSS. Jadi, ternyata data sets-nya ini diaplikasikan pada processing tools SPSS. Di sini akan ada summary-nya. Kemudian di sini akan ada data sets-nya. Bisa dilihat di sini untuk datasets, Bapak dan Ibu bisa mendownload format masing-masing dan juga langsung diaplikasikan ke dalam data processing tools masing-masing ya, seperti ada CSV, kemudian ada R programming, kemudian ada SPSS, Python, dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu, Bapak dan Ibu, sebelum mendownload, kita ingin melihat nih contoh datasetnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Lalu kita bisa langsung mendownload. Nah, kemudian di sini juga akan ada feature dari teaching dan juga learning materials. Di sini ada teaching guide. Nah, di sini akan tersedia nah nih bagaimana cara menggunakan research method datasets. Nanti akan ada video penjelasan, kemudian di sini akan tersajikan untuk transkripnya. Seperti itu. Jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa kita lihat di dalam datasets ya. Berdasarkan codebook juga ataupun student guides di sini juga akan ada. Nah, ini ya penjelasannya sangat rinci sekali. Jadi silahkan teman-teman mahasiswa yang memang ingin melakukan penelitian, silahkan gunakan database research method tersebut untuk mencari informasi bagaimana cara melakukan penelitian, bagaimana cara mencari sumber-sumber referensi penelitian di dalam research methods. Baik, kita kembali lagi ke remote access. Nah, seperti ini ya. Tadi saya sudah menjelaskan ada 3 database ya, yaitu dari ProQuest Central, kemudian ada Search Knowledge, dan juga ada Search Research Methods. Selanjutnya, saya akan kembali lagi mengakses salah satu database yang juga sangat bereputasi, yaitu dari Journals Link, Springer Link. Ini mohon izin saya pause dulu. Nah, untuk Springer Link, bisa dilihat tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Untuk memastikan apakah sudah terkoneksi, kita bisa klik pada scroll pada bagian paling bawah, maka di sini akan ada tulisan Universitas Negeri Surabaya. Artinya sudah terkonek ya. Nah, untuk Springer Link, sedikit overview dari database ini, yaitu mereka adalah salah satu publisher yang paling terbesar di dunia, serta juga mereka adalah publisher yang sangat bereputable, di mana konten-konten mereka adalah konten-konten yang tidak perlu diragukan lagi bahwa seluruhnya adalah konten yang mempunyai impact factor, serta juga terindeks di berbagai macam perindeksian. Salah satunya di Scopus dan juga Web of Science. Jadi ketika ingin mencari sumber referensi seperti journals gitu ya, Bapak dan Ibu silahkan mencari jurnal yang sangat reputable di dalam Springer Nature. Untuk itu kita bisa lihat di sini untuk tampilannya akan ada tersedia beberapa feature yang juga dapat bermanfaat. Yang pertama ada Publish with Us. Nah, Publish with Us ini adalah feature di dalamnya akan terdapat banyak sekali author guidelines, di mana di dalamnya juga Bapak dan Ibu bisa ketika tertarik ingin submit paper ataupun publish paper di Springer, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan tools Publish with Us. Kemudian di sini juga akan ada feature artikel dan juga journals. Jadi nanti akan tersedia beberapa artikel ataupun jurnal yang paling banyak dicari oleh para pengguna Springer seperti itu. Dengan ada informasi dari jurnal impact factor dan juga berapa banyak di-download oleh para user per tahunnya. Informasi tersebut seperti itu.
Nah, kemudian di sini kita bisa lihat berdasarkan mencari berdasarkan subjek kategori ya, baik itu biological sciences, business dan manajemen, chemistry, computer science dan lain-lain. Jadi bisa disesuaikan juga di sini ya. Nah, untuk buku juga tersedia, namun memang untuk buku UNESA masih belum berlangganan. Baik, untuk itu kita langsung mencari kata kunci menggunakan keyword yang bisa kita type ataupun kita ketikkan pada mesin pencarian. Nah, untuk contoh misalnya kita ingin cari digital communication ya, communication system sebagai contoh. Nah, setelah kita cari, ternyata ada sekitar 390 konten yang terkait dengan kata kunci tersebut. Kemudian di sini kita bisa langsung lakukan pemfilteran ya berdasarkan konten type. Nah, misalnya kita ingin mencari artikel ya, ataupun research artikel, ataupun review artikel, boleh. Nah, jadi konsepnya ini multiple tick ya, kita bisa pilih banyak ya sebenarnya. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Kemudian di sini juga akan ada tersajikan kapan konten itu yang dapat dipublish gitu ya. Nah, kita misalnya ingin mencari konten-konten dipublish paling minimal ini ada 3 bulan terakhir, kemudian ada 6 bulan terakhir, ada 12 bulan, bahkan ada 2 tahun gitu ya, 24 bulan. Atau bahkan ketika kita ingin custom berdasarkan tahun, misalnya 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Seperti itu, boleh kita custom. Di sini juga tersedia untuk pilihan bahasa, ingin mencari konten dalam bahasa Jerman, French, dan lain-lainnya boleh. Kemudian untuk subjects, di sini karena kita pilih digital communication system, misalnya kita ingin subjeknya yang mengiris ke arah Internet of Things, boleh. Sini kita lihat. Kemudian untuk disiplin ya, nah di sini apakah terkait dengan computer science ataukah engineering gitu ya, boleh. Nah ini misalnya kita ingin disiplinsnya 2 ya, computer science dan juga engineering. Untuk subdisiplin juga kita bisa lihat apakah berkaitan dengan artificial intelligence ataukah computer communication networks, misalnya boleh kita pilih. Nah, jadi langsung kita update resultnya. Nah, maka dari hasil 300.000 ya, tadi nggak salah saya, hanya tersisa menjadi 1,6 ribu saja. Seperti itu. Semakin mengerucut ya, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini akan ada full access ya, itu artinya kita dapat akses. Nah, kita lihat juga di sini untuk melihat secara konten secara full text. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah judul dari artikel, kemudian masuk ke dalam jurnal tersebut ya, Wireless Networks. Kemudian juga di sini kita bisa lihat kapan jurnal tersebut publish serta volumenya ya. Di sini kita bisa langsung download dengan cara klik bagian logo PDF. Kemudian di sini akan tersedia untuk author name. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin tertarik melakukan kolaborasi dengan artikel tersebut, lalu Bapak dan Ibu serta teman-teman bisa langsung reach out. Di sini akan disediakan untuk alamat emailnya, seperti itu. Ternyata artikel tersebut juga sudah di-download ataupun diakses sebanyak 110 kali oleh para pengguna Springer. Untuk informasi dari Explore Matrix, kita bisa lihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini ada 110. Nah, bahkan kalau misalnya artikel tersebut sudah pernah di-mention ke berbagai sosial media, misalnya Facebook, Twitter, ataupun LinkedIn, maka nanti akan ada informasinya di sini. Namun ini memang artikelnya masih belum pernah di-mention di sosial media. Nah, kemudian juga kita bisa lihat untuk abstrak dan lain-lainnya di sini ya. Dan serta kita juga bisa melihat untuk table of contents ya, di sini apa saja konten yang terdapat pada artikel tersebut, baik itu dari abstrak, kemudian introductions, kemudian metodologinya, kemudian research dan discussions. Nah, kita lihat ketika kita klik maka nanti akan mengarah langsung ke bagian yang kita klik seperti itu.
Nah, di sini juga tersedia untuk figures ataupun multimedia seperti gambar, ataupun misalnya tersedia grafik, tabel, dan lain-lainnya. Ini gambar tersebut kita bisa download secara gratis. Nah, ini kita klik saja bagian full size image. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita bisa langsung save gambar tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk referensi, di sini akan ada terlist ya, Bapak dan Ibu bisa lihat untuk referensi yang digunakan pada artikel tersebut. Kemudian juga di sini akan ada similar content ataupun artikel yang terkait lainnya yang bisa kita jadikan sebagai tambahan bahan bacaan. Seperti itu. Nah, kita misalnya ingin eksplor nih untuk wireless networks journals, kita bisa lihat di sini. Untuk jurnal tersebut ada overview-nya ya di sini, kemudian informasi dari jurnal impact factor-nya berapa, kemudian juga berapa kali di-download oleh para pengguna per tahunnya ya, ini terakhir tahun data dari 2024. Nah, kemudian submission to first decisions itu sekitar 152 hari, ketika memang Bapak dan Ibu tertarik untuk submit papernya di jurnal tersebut, seperti itu. Nah, di sini juga akan tersedia untuk latest artikel ataupun artikel-artikel yang paling terbaru dari jurnal tersebut ya. Nah, ini kemarin baru saja submit papernya ya di sini. Nah, ini bisa dilihat untuk artikel-artikel terbarunya seperti itu. Nah, kalau kita scroll paling ke bawah itu akan ada journal informations di sini, kemudian sudah diindeks di mana saja. Nah, ini. Nah, ternyata jurnal tersebut sudah banyak sekali diindeks oleh berbagai macam database perindeksian ya. Nah, ini bisa dilihat sudah diindeks di EBSCO, kemudian juga di Skimago, Scopus gitu ya. Bisa dilihat di sini datanya. Kemudian juga kita bisa mencari kata kunci berdasarkan advanced search. Nah, untuk advanced search ini kita ingin mencari kata kunci yang lebih spesifik lagi ya. Nah, misalnya dengan menggunakan keyword ataupun menggunakan title ataupun menggunakan author name ya, nama pengarang dan juga judul jurnalnya gitu secara spesifik. Kemudian kita bisa custom berdasarkan tahun di sini ataupun kita adjust berdasarkan misalnya data publikasi yang paling terbaru nih 3 bulan yang lalu. Seperti itu. Baik, untuk Springer di sini kita lanjut ya ke database selanjutnya. Nah, kemudian karena memang sebenarnya Nature ini tidak terlalu fokus ya untuk fakultas teknik dan juga fakultas vokasi, namun saya hanya akan memperkenalkan saja bahwa memang UNESA berlanggan jurnal Nature, jadi jurnal Nature ini lebih mengiris ke arah fakultas MIPA ya, Science seperti itu ya. Nah ini biasanya orang-orang Science ataupun mahasiswa dosen yang berasal dari fakultas MIPA, kedokteran, kesehatan itu sangat erat berhubungan dengan jurnal Nature. Jadi Nature ini adalah bagian jurnal dari Springer Nature. Mereka berasal dari publisher yang sama, namun memang untuk nature.com ini memang specifically dipisah karena kenapa? Karena memang Nature ini mempunyai jurnal-jurnal yang premium. Jadi jurnal yang ada di dalam Nature adalah jurnal-jurnal yang mempunyai impact factor yang sangat tinggi seperti itu. Nah, jurnal Nature ini adalah salah satu jurnal yang mahal seperti itu dan juga premium. Nah, sebenarnya untuk penggunaannya sama, bisa kita lihat di sini akan ada search. Kita bisa masukkan kata kunci misalnya mental health gitu ya. Kita bisa search di sini. Lalu jangan lupa karena memang kita berlanggannya pada jurnal Nature, kita pilih yang jurnalnya itu pada bagian Nature-nya saja. Seperti itu. Lalu kita apply filter. Nah, maka akan muncul konten seperti ini ya, dari berbagai macam artikel-artikel yang submit pada jurnal Nature. Seperti itu. Sedikit overview ya, teman-teman dari Fakultas Engineering dan juga vokasi. Oke, kemudian tadi saya sudah menjelaskan 5 database ya. Yang pertama itu PropQuest, kemudian ada Search Knowledge,
kemudian ada Sage Research Methods, kemudian ada jurnal dari Springer, kemudian juga ada jurnal dari Nature. Nah, untuk yang terakhir adalah database dari Emerald Insight. Nah, jadi Emerald ini adalah salah satu penerbit dalam bentuk digital library juga. Mereka mengcover ada sekitar 13 subject collections, di mana mereka juga sangat berfokus pada subjek masing-masing. Misalnya ada education, kemudian ada engineering, kemudian ada business, economic, dan juga finance, dan lain-lainnya. Untuk itu, tampilannya seperti ini dan pastikan bahwa kita terdapat ataupun terhubung dengan UNESA dengan adanya watermark pada bagian sebelah kiri. Nah, kemudian juga di sini akan ada browse our content. Nah, kita bisa cari berdasarkan konten, karena memang UNESA berlangganan pada bagian books dan juga jurnal, maka kita bisa berfokus pada bagian books dan juga journals. Nah, kemudian juga ada feature Publish with Us, sama dengan Springer, seperti yang saya jelaskan. Feature ini adalah feature yang mengcover author guidelines ataupun tata cara pedoman bagaimana cara untuk submit paper di dalam Emerald Insight seperti itu. Kemudian juga di sini akan ada My Product. Untuk My Product sendiri itu kita bisa lihat subjek apa saja sebenarnya yang dilanggan oleh UNESA. Saja di sini akan ada subjek dari accounting, finance dan juga economic, business management dan strategi, education, engineering, manajemen, dan e-journal premium, serta ada social science e-book collections. Nah, jadi untuk e-journal premier ini artinya adalah UNESA berlanggan pada seluruh subjek collection yang dimiliki oleh Emerald. Maka dari 13 subjek cover yang ada pada Emerald itu ternyata sudah dilanggan oleh UNESA. Untuk detailsnya kita lihat. Nah, di sini ternyata total seluruh jurnal itu ada sekitar 327 jurnal yang bisa kita akses secara full text. Kemudian di sini akan ada sekitar 371.000 konten yang terkait dengan masing-masing jurnalnya ya. Di sini informasi dari masing-masing jurnal. Nah, seperti itu. Nah, jadi sangat komprehensif sekali, teman-teman. Ya, kita lihat. Kita kembali lagi. Nah, kemudian juga di sini teman-teman bisa mencari dengan menggunakan search bar ataupun search engine dengan pencarian basic search dan juga ada advanced search. Untuk itu, kalau misalnya teman-teman ingin mencari berdasarkan subject collections, teman-teman boleh klik bagian book dan juga jurnal. Nah, di sini akan ada menu nanti yang akan custom berdasarkan subject collection. Misalnya pada subjek engineering. Nah, ini kita pilih subjek engineering. Ternyata untuk jurnal-jurnal yang ada di subjek engineering itu ada sekitar 38 jurnal. Dan juga kalau mempunyai subkategori ya yang terkait boleh langsung diakses di sini seperti itu. Kemudian juga di sini akan ada publication type berdasarkan buku ataupun jurnal. Jadi sesuaikan dengan pencarian yang ingin dicari. Misalnya kita berfokus pada journals ya. Nah, di sini ada 33 jurnal ternyata ya. Nah, ini kita lihat misalnya salah satu jurnal yang terkenal yaitu Aircraft Engineering dan juga Aerospace Technology. Kita lihat untuk detail jurnalnya seperti apa. Nah, ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Akan ada informasi dari seluruh volume serta isu. Nah, untuk di tahun 2025 ternyata sudah akan muncul 2 isu ya per Maret 2025. Ini ada 2. Kemudian di tahun 2024 ternyata bisa terbit sampai 11 isu ya. Ini artinya adalah Emerald itu merupakan publisher yang paling aktif berdasarkan volume serta isu. Kalau di publisher lain mungkin mereka hanya terbitkan isu itu per tahun hanya 3 ataupun 4 isu. Tetapi kalau di Emerald itu bisa dilihat tahun lalu saja ini tembus sampai dengan 11 isu.
Seperti itu, ditandai dengan adanya early sight. Jadi early sight ini adalah artikel-artikel yang terbaru, di mana artikel tersebut adalah artikel yang masih masuk ke dalam waiting list untuk mendapatkan nomor isunya, seperti itu. Jadi saking banyaknya autor yang ingin berkontribusi di dalam Emerald, itu mereka artikel mereka ataupun paper mereka perlu untuk masuk ke dalam waiting list untuk mendapatkan nomor isu terbit, seperti itu. Sangat banyak sekali ternyata ya peminat dari berbagai macam author ya yang ingin terbitkan papernya di dalam Emerald. Nah, untuk itu kita bisa klik bagian about the journal untuk melihat profil dari jurnalnya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa dilihat di sini untuk aim dan juga scope dari jurnalnya. Kemudian disediakan nanti di sini artikel yang paling terbaru di sini pilihan dari editor. Kemudian artikel yang paling banyak di-download di sini dan juga artikel yang paling banyak disitasi. Seperti itu. Nah, jadi artikel-artikel ini juga kita bisa baca secara full text. Kemudian juga di sini akan ada author guidelines, seperti yang saya katakan bahwa ketika Bapak dan Ibu serta teman-teman tertarik untuk submit papernya pada jurnal tertentu, boleh dilihat di sini akan ada bagaimana cara penulisan masuk ke dalam jurnal tersebut gitu ya. Ini ada disediakan manuskrip requirement-nya, format-formatnya sudah tersedia seperti itu. Hanya saja tinggal diikuti untuk tata caranya. Nah, bahkan di sini juga sudah tersedia untuk indexing dan juga matriks. Jadi, jurnal tersebut ternyata sudah diindeks di mana saja. Ternyata sudah diindeks di Scopus dengan informasi site score-nya, kemudian juga sudah terindeks di Web of Science ataupun Clarivate Analytics dengan impact factor sebagai berikut. Seperti itu. Artinya seperti yang saya katakan bahwa memang Emerald ini juga salah satu publisher yang sangat reputable dan juga sangat trusted. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi jika mahasiswa, teman-teman mahasiswa mendapat petunjuk dari dosennya gitu ya untuk mencari jurnal-jurnal yang bereputasi. Silahkan langsung saja cari bahan bacaan ataupun jurnal artikel di dalam Emerald ataupun juga di Springer dan juga ProQuest gitu ya. Boleh dicari untuk bahan materinya di dalam database tersebut. Nah, tadi kita sudah melihat ataupun berdasarkan content type ya, buku dan juga jurnal berdasarkan subjek. Nah, kita ingin mencari di sini menggunakan kata kunci. Nah, untuk kata kuncinya di sini misalnya kita mau cari artificial intelligence juga ya. Kita lihat, nah ada sekitar 32.000 konten yang membahas artificial intelligence. Nah, ini juga kita bisa klik select all ya, dan juga kita bisa langsung download citasinya dengan format RIS ataupun Mendeley. Nah, kemudian juga di sini akan ada short berdasarkan kerelevansiannya, ataupun artikel yang paling terbaru, ataupun kebalikannya, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman wajib untuk filter berdasarkan only content I have access to. Nah, ketika kita klik bagian only content I have access to, itu artinya kita hanya ingin mengakses seluruh konten yang dilakukan oleh UNESA. Gitu. Kemudian di sini akan ada publication year. Nah, untuk di Emerald itu lebih fresh ya. Ini bahkan tersedia artikel ataupun konten terkait dengan artificial intelligence yang publish 1 minggu yang lalu. Ini ada 1 bulan yang lalu, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 12 bulan. Atau kita bisa custom di sini ya, adjust berdasarkan tahun yang kita inginkan. Misalnya dari tahun 2022 sampai Januari 2025, boleh. Ataupun hanya ingin artikel yang paling baru terbit nih, kita mau lihat nih apa nih sebenarnya artikel-artikel yang sangat fresh, boleh. Nah, ternyata untuk artikel yang membahas artificial intelligence itu terbit pada 1 minggu yang lalu, totalnya ada sekitar 674 konten ataupun artikel. Bisa kita lihat di sini untuk secara keseluruhannya ya, di sini ada juga berasal dari jurnal yang open access ya ternyata. Untuk itu sebelumnya kita mau lihat nih untuk summary dan juga detailsnya.
maka kita bisa lihat pada bagian abstrak di sini. Ternyata setelah kita baca, kita tertarik untuk akses. Nah, kita klik saja bagian judul artikelnya. Nah, seperti ini. Ini adalah judulnya ya, judul artikel. Kemudian ini adalah author name-nya, nama pengarangnya. Ternyata ini kebetulan dari Italia ya. Kemudian di sini akan ada jurnal apa ya, disubmit. Ini corporate governance. Kemudian untuk ISSN-nya, kemudian kapan artikel tersebut publish dan kapan nomor isunya publish. Nah, seperti yang saya katakan tadi ada early site, di mana early site itu kan masih masuk ke dalam waiting list untuk mendapatkan isu. Contohnya seperti ini, artikelnya sudah publish di Emerald itu sekitar bulan Juni 2024, masuk waiting list ada sekitar beberapa bulan baru nomor isunya terbit. Nah, ini ternyata nomor isu terbit itu ada beberapa bulan ya setelah artikel tersebut di-accept di dalam Emerald. Seperti itu. Nah, ini ternyata terbitnya di bulan Januari 2000. Seperti itu. Nah, kemudian sudah ada sebanyak 1.200 user yang mendownload artikel tersebut ya. Sangat komprehensif ya. Sudah banyak sekali peminatnya. Kemudian di sini ketika kita klik bagian logo PDF, itu artinya kita ingin mendownload artikelnya dalam bentuk PDF format. Seperti ini kita lihat tampilannya untuk format PDF seperti ini. Nah, ini akan ada informasi ya, kapan artikel tersebut di-receive ataupun diterima. Kemudian ketika ada revisi akan dijelaskan. Nah, ini ternyata ada 2 kali ya revisi pada bulan November, kemudian juga direvisi kembali pada bulan Maret 2024, kemudian akhirnya di-accept di dalam Emerald, di-publish itu sekitar Mei 2024. Jadi akan ada historical perjalanan dari publikasi artikel tersebut. Kemudian di sini akan ada abstrak. Untuk abstrak itu sendiri, uniknya di Emerald, mereka menyediakan ataupun menyajikan abstrak dalam bentuk per poin. Di sini bisa dilihat poin per post sudah tersedia sedikit secara singkat. Kemudian untuk desain, finding, practical, kemudian originality ataupun value. Jadi diharapkan ketika para pengguna membaca abstrak dari sebuah artikel, diharapkan dapat mengerti sekitar 80% dari keseluruhan isi artikel tersebut. Uniknya seperti itu ya kalau di Emerald. Tuh. Kemudian untuk table of content di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa ya table of content yang tersedia. Ini juga didesain untuk nge-link ke bagian yang kita inginkan ya. Nah, ini akan nge-link. Jadi mempermudah. Nah, kemudian juga bisa dilihat di sini ketika memang teman-teman ini ada keyword dan juga ada citasi. Ketika teman-teman ingin mengutip, nah silahkan langsung di copy paste ataupun langsung bisa di-download dalam bentuk RIS format ya dan juga diekspor ke dalam reference manager software yaitu Mendeley. Seperti itu. Nah, kemudian kita kembali. Nah, kembali lagi ke halaman utama. Tadi kita sudah mencari berdasarkan subjek ya, menggunakan browse our content, ataupun kita tadi sudah mencari berdasarkan kata kunci basic search, dan juga kita bisa mencari kata kunci menggunakan advanced search. Nah, tampilannya sama dan juga konsepnya sebenarnya sama. Kita bisa adjust beberapa kolom pencarian ya, kalau mempunyai kata kunci yang lebih spesifik. Misalnya ini saya mau mencari afiliasi dari UNESA. Apakah ada autor yang berasal dari UNESA ataupun pengarang ya, peneliti yang sudah berhasil submit papernya di dalam Emerald gitu ya. Ini kita cari berdasarkan Universitas Negeri Surabaya. Ya. Nah, di sini kita bisa pilih kontributor seperti itu karena kita memang ingin mencari afiliasi. Nah, lalu kita bisa klik bagian search apakah ada. Nah, ternyata ada nih teman-teman ada sekitar 34 ya yang dinilai berasal dari UNESA. Nah, ini coba kita lihat salah satu papernya.
Nah, ini ada penulisnya di sini kita lihat apakah afiliasinya dari UNESA. Nah, ini kebetulan Universitas Islam Negeri ya. Baik, ini bukan UNESA. Kita kembali lagi melihat apakah ada afiliasi dari UNESA. Nah, karena memang kita tulis ada keyword Surabaya, maka seluruh yang berasal dari Surabaya akan tertampilkan. Nah, ini salah satunya ada ya. Ternyata author ataupun peneliti yang sudah berhasil submit papernya di dalam Emerald yang berasal dari UNESA, ini salah satunya dari Ibu Haryati ya, dari Fakultas Ekonomik Universitas Negeri Surabaya. Ternyata ada ya, teman-teman. Nah, maka dari itu mungkin teman-teman juga bisa termotivasi nih. Selanjutnya bisa submit paper di dalam Emerald. Seperti itu. Jadi ini ada autor-autor ataupun penulis dari UNESA, di mana penulis tersebut sudah berhasil submit paper di dalam Emerald, silahkan dijadikan motivasi ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa memang universitas yang sudah membuat peraturan bahwa ketika ada hasil skripsi ataupun penelitian yang bisa submit di dalam jurnal penelitian gitu ya, bisa submit di dalam international publisher, itu maka tidak perlu lagi dilakukan sidang. Nah, mungkin saya tidak kurang tahu untuk di UNESA apakah sudah diberlakukan seperti itu. Maka kalau memang ada peraturan seperti itu, silahkan teman-teman nih, jika tertarik, submit papernya di dalam Emerald. Seperti itu. Nah, ternyata sudah banyak ya nih. Ada juga nih satu, Pak Mas Rizal ya, dari Ekonomik dan juga Bisnis ya, FEB. Oke, mungkin sekian dari saya, Bapak dan Ibu, terkait dengan penelusuran database dari ada 6 database yang sudah saya bawakan hari ini, yaitu dari ProQuest, kemudian ada Search Knowledge, Search Research Methods, kemudian juga dari Jurnal Springer, kemudian Jurnal Nature, dan terakhir ada Jurnal Emerald, seperti itu. Sekian, mungkin kita langsung saja ke sesi tanya-jawab kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai jurnal ataupun database yang sudah saya jelaskan, silahkan Bapak dan Ibu dipertanyakan. Ririn, sebelum Ya, kita ke pertanyaan, bisa foto bersama dulu ya. boleh, boleh Ibu. Takut banyak yang keluar ya Bu ya. Iya, Baik, baik. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa on cam dulu untuk saya ambil kita foto bersama. Tunggu sebentar, yang belum on cam bisa on cam. Sudah. Ya, oke. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua. Nah, sudah Mbak Ririn, silakan di Baik Ibu Tusi. ya. Baik. Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa, apakah ada pertanyaan? Mungkin ingin sharing gitu ya terkait dengan pengalaman bagaimana selama ini untuk mencari sumber referensi ataupun sumber pembelajaran gitu ya. Misalnya saya biasanya menggunakan Google, Mbak, gitu karena sebelumnya saya tidak tahu bahwa UNESA ini ternyata memberikan fasilitas yang sangat komprehensif seperti itu. Boleh kita sharing di sini? Pak Ibu monggo, apabila ada yang ditanyakan atau sharing akses e-jurnal gitu ya Mbak Ririn ya. Benar, Ibu. Mungkin materinya bisa di-share nanti ya Bu ya, karena beberapa teman juga ada yang tidak join gitu ya. Jadi semuanya bisa
menerima nanti. Kalau ada materi yang bisa kami terima, silahkan diberikan. Termasuk tutorial mungkin terlalu cepat mungkin kalau tidak ada apa. Baik, Masih. baik Pak, baik Pak. Nanti kita share untuk rekaman videonya ya Pak ya di Oh iya, halaman perpustakaan dari UNESA. Ya, iya, iya. di YouTube Wah, perpustakaan, Pak. iya, Di iya. YouTube ya Bu ya. Ya. Ya baik. Untuk akses, apakah seluruhnya sudah mempunyai akun masuk ke dalam remote access, Bapak dan Ibu, teman-teman? Terima kasih kembali Pak Rahman. Bapak Ibu sudah bisa akses semua ya, bisa login ke UNESA Remote Access. Sudah bisa semua nggih. Teman-teman dari Fakultas Teknik dan Vokasi sepertinya malu-malu ya Bu ya. Teman-teman sudah bisa semua, Mbak Ririn. Sudah ya, Untuk baik. untuk mahasiswa bisa gabung juga Bu ya di Bisa Pak, bisa ya. bisa Pak. Oh, tadi Bisa kan kalau Pak Made punya mahasiswa ya Pak ya, boleh itu Pak dirujuk mahasiswanya untuk membuat akun remote access. ya tadi beberapa memang apa namanya saya informasikan dan beberapa juga join gitu ya. Cuman mungkin tidak bisa ikut di awal sehingga belum bisa uh, mengakses remote access ini. Kalau Oh, bisa boleh nih saya coba ulang Pak kalau diulang lagi ya mahasiswanya masih untuk ada. teman saya. Masih ada. Silakan Boleh. ya. Boleh. Jadi untuk teman-teman tadi yang mungkin di awal masih belum bergabung, ini saya ulang kembali bagaimana caranya untuk membuat remote access akun. Nah, ini sebelumnya saya tautkan kembali untuk link aksesnya. Nah, silahkan disimpan ya untuk link akses masuk ke dalam remote access. Nah, ini seperti itu. Kemudian, silahkan diklik teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian bagian forgot your password. Nah, diklik bagian forgot your password email yang berasal ataupun yang mempunyai domain dari UNESA. Soalnya ini saya ririn@unesa.ac.id. Seperti itu ya. Ini jangan lupa domainnya yaitu unesa.ac.id, bukan Gmail ya. Kalau Gmail nanti tidak akan diterima. Kemudian klik bagian send. Ketika di send, maka silahkan dicek untuk alamat emailnya. Silahkan buka email masing-masing. Apakah ada email notifikasi dari remote access untuk melakukan reset password ataupun create new password ya. Nah, silahkan di-create ketika ada. Namun ketika diklik bagian send, nah, send seperti ini nanti muncul tampilan notifikasi seperti user doesn't exist, itu artinya teman-teman harus menggunakan feature yaitu Mbak Ririn. create a new account ya. Nah, kalau tadi menggunakan motif berhal, teman-teman bagian ya. Ya, Bu. Suaranya putus. Halo? Oke, baik. Iya, masih belum terdengar. Oke, mungkin Putus, saya Mbak lanjut Ririn. dulu ya sedikit. Nah, kemudian ketika itu silahkan dimasukkan untuk, iya putus-putus ya Bu ya. Halo? Sudah Halo? lancar ya. Sudah terdengar? Sudah, oke. Sudah. Nah, ketika kita klik bagian create account, di sini kita silahkan masukkan untuk nama, kemudian ini last name kita, kemudian jangan lupa di sini kita pilihnya yang user ya, tidak admin, tapi user. Kemudian di sini dimasukkan untuk alamat email, jangan lupa domainnya dengan UNESA ya, unesa.ic.id, dan di create passwordnya. Seperti itu. Lalu jangan lupa ini kita
masukkan, kita rewrite kembali, kita type kembali ya untuk captcha-nya, lalu kita klik bagian create new account. Setelah kita berhasil membuat create account, nanti tim dari Perpustakaan Negeri Surabaya, Universitas Negeri Surabaya itu akan membantu untuk meng-approve masing-masing dari new member ataupun new account yang berhasil untuk register profile masing-masing seperti itu. Lalu setelah sudah di-approve, silahkan sign in saja seperti biasa. Seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Sampai di sini, apakah sudah dapat dipahami? Oh, ini sudah ada beberapa yang sudah bisa ya. Sudah bisa buka akses remote access. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih kembali. Set. Yang lain, untuk teman-teman yang lain sudah dipastikan ya. Pastikan kalau sudah mempunyai akun ya. Ini seperti Mas Reno, ini ada Mbak Susi juga ya. Ini pastikan ya teman-teman mahasiswa sudah mempunyai akun. Karena ini memang sangat bermanfaat sekali ya selama perkuliahan. Karena balik lagi kita membutuhkan database seperti elektronik jurnal, elektronik buku, dengan aksesnya melalui remote access ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin berada di area UNESA gitu ya, tidak perlu akses menggunakan remote access juga tidak apa-apa, selagi teman-teman masih mengkoneksikan jaringan Wi-Fi yang tersedia di UNESA dengan komputer masing-masing. Seperti itu. Sudah bisa. Baik, Bu Nurul, mantap. Makasih Mbak, sudah bisa. Mahasiswa saya Reno tadi tidak disebut. Masya Allah. Ya, Pak. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Untuk Mas Reno tadi yang sudah berhasil, mungkin kalau misalnya ada teman yang masih belum berhasil untuk membuat akun, boleh dibantu ya Mas ya, bagaimana cara untuk membuatnya. Diberitahukan juga untuk kepada teman-teman yang lain ya, mohon disebarluaskan. Ada pertanyaan lain, Bapak dan Ibu, teman-teman? Mohon maaf, Mbak, izin Iya. bertanya. Iya. Kalau ketika sudah membuat, tapi ketika sign in invalid user credential, itu apakah kita harus cek di email dulu atau gimana? Nah, itu kita perlu di-approve ya. Nanti di tim dari UNESA untuk bantu di-approve dulu. Ini tadi Mbak Susi kliknya bagian create new account ya? Iya. Iya, benar. Nanti kita approve dulu ya Mbak ya. Setelah kita approve, nanti Ya. maka Mbak Susi bisa sign in seperti biasa. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya. Iya, silakan Pak. Oh, maaf saya off cam ya. Kamera Iya. lagi trouble. Ini kan ada materi sosialisasi yang beberapa hari ya. Untuk yang fakultas tertentu kan di beda hari, betul ya? Iya, benar Pak. Nah, apakah nanti rekaman itu akan di-share per harinya ataukah jadi satu atau bagaimana? Karena terkaitannya dengan kebetulan di vokasi itu ada kepelatihan olahraga yang berbeda fakultas dengan FIKK. Jadi ada olahraga yang ada di vokasi, fakultas vokasi, dan ada olahraga yang di FIKK. Mungkin ada beberapa pembahasan atau materi-materi tertentu yang spesifik gitu. Apa memang model begitu atau secara umum sama pembahasan? Iya, baik. Jadi kalau pembahasannya sebenarnya untuk database itu sama, namun untuk kata kunci saya sih lebih ke kata kuncinya nanti ya per fakultas per harinya itu saya cari tahu dulu ini kita hari ini kita sosialisasi dengan peserta dari fakultas apa seperti itu. Namun untuk secara teknik keseluruhan penggunaannya sama. Oke, terima kasih, clear. Baik Pak, terima kasih Pak. Silahkan. Untuk Pak Rahmat, akunnya sudah aktif ya Pak Rahman? Sudah aman, sudah saya coba Oke, baik buka-buka Pak. dari langsung. Baik Pak, baik.
Ini sangat cocok untuk ngajar di metodologi penelitian nih. Iya benar Pak, benar-benar. Bapak dari fakultas mana Pak? Vokasi, prodi sarjana terapan kepelatihan olahraga. Baik, sangat interesting ya Pak ya. Baik, nah, untuk itu juga mohon bantuannya diberitahukan juga ya Pak ya kepada mahasiswa kita Pak. Iya, karena saya dosen pengampu mata kuliah penelitian, jadi ya harus Mantap. ikut update. Baik, makasih. Terima kasih Pak. Baik, sudah bisa ya teman-teman seluruhnya. Ada lagi pertanyaan untuk terakhir sekali sebelum saya tutup? Jika tidak ada pertanyaan, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa yang hadir hari ini, kepada seluruh dosen dari Fakultas Teknik dan juga Fakultas Vokasi, serta ada beberapa peserta dari kampus Magetan. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga saya ucapkan sebelumnya, silahkan Bapak dan Ibu dosen dan juga mahasiswa manfaatkan fasilitas kita dengan seoptimal mungkin ya, karena memang UNESA berlanggan pada banyak database, di mana database tersebut adalah database yang tidak murah ya, cukup mahal harganya, jadi sangat disayangkan sekali jika kita tidak memanfaatkan semaksimal mungkin. Sekian dari saya, mungkin sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, betul. Betul. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima Terima kasih, Bu. kasih, Terima kasih terima Adik. kasih, Terima terima kasih kasih Bu, semuanya. terima kasih.